Kita mau mulai dari mana dulu nih? Episode 12 dulu lah, to the point. Bagus jelek kalau lu? Kalau gue sebenarnya sih cukup bagus. Gue nggak bisa bilang bagus banget, cukup bagus lah. 7,5 mungkin dari gue poinnya. Soalnya kalau dibilang penempatannya udah pas-pas semua penempatannya. Yang jadi masalah kurang. Apanya yang kurang? Pertama penempatan duel sama Ragnarok udah pas nih dimasukin. Cuma kurang duelnya. Ya kan? Epsilon, Beta, lawan si Modred. Itu udah pas dimasukin, cuma kurang juga. Ya kan? Penjelasan Modred, kepanjangan. Itu sampai gua bikin ringkasannya loh, dan itu bisa diringkas. Penjelasannya Modred berapa menit? Wah, lama pokoknya. Ada 5 menit mungkin tuh. Gua ngeringkas itu bisa jadi 3 menit. Gue bikin ringkasannya itu. Makanya kata gue nih kayaknya kepanjangan deh. Gue coba ringkas, dapat sekitar segitulah. Nah, terus sama scene si itu, bukan scene sih, lebih tepatnya improv Akane. Itu menurut gue udah pas, cuma kayak apa ya? Scene-nya kurang bagus. Kan improv Akane nggak ada tuh di LN sama di manganya gitu. Menurut gue improvnya udah bagus, cuma penempatannya kurang gitu. Kenapa harus adegan diculik lagi? Kayak tidak ada scene lain. Menurut gue episode 12 dari Kage no Jitsurokusa yang endingnya yang improv Akane bakal lebih bagus. Kayak misalnya Akane lagi nyelamatin orang lain, lagi dalam misi, lagi bertarung gitu lah, lagi gelut sama monster. Terus ya dia dikepung, udah pengen kalah, terus Shadow tiba-tiba muncul di tengah. Itu kayaknya bakal lebih bagus deh kalau kayak gitu. Tidak usah dilatih Ya, dua Sopo Jarwo lagi tuh kan. Menurut gue bakal lebih bagus begitu. Ya mau dipanjangin ya terserah lah ya kan. Cuma jangan pakai scene yang sama dengan episode 1 dan juga jangan kebanyakan bacot gitu loh. Itu aja sih. Nah, dari lu gimana nih, Bang? Kalau gua episode 12 sih, aduh. Gue itu expect episode 18 minimal 8 lah di mata gue ya. Pas gua nonton 7 doang, terlalu banyak bacot lagi. Baru Akane muncul lagi, kambing Akane yang makan durasi di season 1 episode 1 tuh. Makan lagi dia durasi di sini nih season 2 episode terakhir. Apa coba? Kalau ngomongin Akane, buat gua tuh kepanjangan tuh ceritanya Akane. Gak penting tuh callback bareng begitu. Tidak terlalu ikonik untuk bikin callback ke dia masalahnya. Coba contoh episode 11 lah. Episode 11 waktu Ragnarok muncul tuh keren banget karena cliffhanger-nya bentar. Setup ke cliffhanger bentar aja tuh Ragnarok muncul langsung habis. Ini mau setup ke Akane. Dilihatin lagi ulang dari apa yang kejadian di season 1. Itu bukan cliffhanger sih jatuhnya. Recall. Iya, callback istilahnya. Iya, callback. Ya kalau episode 12 yang itu pengen nge-callback soalnya gua kayak gabung ke apa ya? Bukan gabung sih. Jatuhnya ya suka ngeliatin itulah orang-orang yang fanatik dengan Fadil Bayangan ya. Adik-adik bayangan. Iya, dengan adik-adik bayangan ya. Itu episode 12 gimana ya? Pas kemunculan Akane yang nggak baca manga sama novelnya, itu menurut pendapat mereka kayak dengan scene itu mereka jadi tahu nanti movie-nya bakal gimana. Enggak kayak ini Cid abis masuk portal kemana gitu loh. Jadi kayak nggak ada pertanyaan lagi selanjutnya di movie. Karena mereka udah nemu jawabannya di akhir gitu. Oh, Cid di bumi nih. Movie-nya berarti bakal Cid ke bumi. Terus Akane bakal nongol lagi. Ada sihir segala macam itu semua ketolong gitu. Itu semua dapat poinnya. Cuma yang jadi masalah kalau gua ya tadi yang gue bilang. Scene-nya nggak tepat gitu loh. Penempatannya bagus. Maksudnya juga bagus. Cuma kenapa scene-nya harus pakai scene itu gitu loh. Kayak tidak ada scene lain kan. Diculik lagi. Sama 2 orang sama lagi. Bacot lagi. Di tempat yang sama pula. Sengaja sekali. Dengan cara yang sama pula. Coba aja lihat. Diculiknya dengan cara yang sama juga. Pakai itu kan. Tadinya gue nggak ngeh loh. Pas gue bikin video breakdown kan gue nonton first impression aja ya sekali ya. Gue nggak merhatiin tempatnya ya kan. Gue cuma merhatiin orang sama itunya doang tuh. Apa Akane yang diculik ya kan. Oh ini ngulang episode 1 nih ya kan. Gue belum merhatiin tempatnya, gue belum merhatiin cara Akane diculik. Gue nonton kedua kalinya, ini kayaknya caranya diculik sama deh, tempatnya sama pula. Kalau istilahnya di game tuh reuse aset. Yang gue sangat sesalkan tuh, kalau buat gue sih itu bukan salah penempatan. Tidak apa-apa sih dibikin begitu lagi, yang penting jangan kepanjangan. Itu aja. Yang pertama kepanjangan tuh, pas Akane baru bangun tidur. Itulah. Padahal kalau itu dipersingkat, itu kan bisa buat tambah-tambah durasi battle lawan Ragnarok apa Mana bacot lagi tuh si Sopo Jarwo versi Cyberpunk. Aduh. Iya. Terus sama ini yang itu tuh, kan pas Modred ngejelasin kan banyak scene diem tuh. Ya, banyak scene diem. Coba dah lu perhatiin dah. Dari awal malah. Pas Modred menjelaskan banyak scene diem ya. Gue pas nonton kayak, ini kenapa nggak masukin gelut lawan Ragnarok sih di sini?
kayak ngeliatnya bosan banget gitu loh. Waktu cheat di luar angkasa juga scene diam tuh, yang pas dia monolog sendiri baru dia bingung mau ngomong apa kan. Itu kan scene diam juga tuh, cuma di zoom in doang ke mukanya cheat. Kelihatan banget kayak malas bikin scene action dari banyaknya scene diam kan. Jangankan bikin scene action, scene diam aja banyak pak. Kayak pengen nambah-nambah durasi aja biar jadi satu episode nih. Jatuhnya episode 12 tuh banyak powerpointnya. Itu yang orang lari-lari dikejar sama anak buahnya Ragnarok itu kan juga slideshow. Banyak slideshow-nya. Cuma kalau itu gue masih bisa oke lah, kayak yang waktu ini yang slideshow yang NPC yang pada lari-larian gitu. Itu kayak kerajaan Oriana lagi teror gitu. Nggak kayak di season 1 episode 20 kan NPC-nya diabaikan tuh, yang kayak nggak tahu apa yang lagi terjadi gitu kan. Ya itu kayak gue masih it's okay lah gitu. Cuma kalau yang lainnya nggak dapat poinnya, kayak Moderate yang menjelaskan terlalu panjang gitu kan. Terus juga di situ scene diem yang kayak lu ngejelasin dengan scene diem selama durasi 6 menit lebih, kayak gabut nggak sih gitu loh ngelihatnya. Apalagi gambar dinosaurus tuh, itu scene diemnya lama tuh gambar dinosaurus. Sama kalau ngomongin soal bacotannya Moderate ya, yang gua bacotannya tuh penting karena ngejelasin soal bagaimana cara multiverse bekerja di dunia Shadow Garden kan. Cuma bacot, masa storytellingnya bacot begitu? Banyak loh cara storytelling yang lain, mungkin ketika lagi bertarung atau ngomongnya dikit-dikit, nanti kita penonton tuh yang nyatuin sendiri, oh ternyata begini ya cara kerjanya ya. Ini tidak pak, ini kayak sabar sebelum mati aku jelaskan dulu bagaimana cara dunia ini bekerja. 6 menit akan ku jelaskan ini. Bla 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 bla, dunia tuh dulu dari 2000 tahun bla 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 kayak gitu. Apa coba? Shadow Garden kan dari awal tuh punya istilahnya tuh punya konspirasi kan. Konspirasinya terjawab dengan apa? Dengan presentasi, dijelasin. Kenapa tidak dikasih pelan-pelan aja baru penonton itu yang satuin semua. Ini seakan-akan kayak ini nonton anak kecil semua nih. Ya udahlah kita kasih aja semua biar mereka paham. Makanya kesannya bacot banget tuh Moderate. Iya, itu. Makanya gue bilang terlalu dipanjangin gitu loh. Sama Moderate juga bukannya diliatin bertarung malah tiba-tiba udah kalah. Apa coba itu anjir? Iya. Kayaknya lebih banyak bacotnya Moderate deh daripada dia bertarung kan. Iya. Enggak sih, sejauh ini yang makan durasi ya di episode 12 pertama penjelasan Moderate, kedua scene Akane. Iya, dua itu makan durasi tuh. Dua itu makan durasi. Tapi penjelasan Moderate bisa nggak makan durasi kalau kayak yang gue bilang tadi, atau kayak yang lu bilang tadi, kayak ya ngejelasin sambil fight gitu lah. Intinya kayak gitu. Jadi kayak nggak terlalu makan durasi lah. Kayak ada sesuatu yang ditampilkan selain penjelasannya Moderate gitu loh. Atau ya scene Akane kayak kalau nggak mau dibikin kayak makan durasi, ya scene-nya diganti, jangan kayak gitu loh. Iya. Karena kan kita ngelihatnya sama, jadi kayak apaan sih ini makan durasi banget sama kayak episode 1 gitu. Itu sih poinnya di episode 12 yang bikin hancur itu. Baru ini lagi, gue kaget tuh pas ngeliat Moderate tiba-tiba gabung sama Ragnarok. Itu dijelasin gak sebenarnya? Kenapa dia bisa gabung gitu? Menyatu sama monster di anime ya, bukan novel ya. Itu sempat dijelasin gak sih mekanik kayak gitu tuh? Manusia nyatu sama monster? Enggak. Kayak plot, tiba-tiba muncul plot entah dari mana. Moderate bisa nyatu sama Ragnarok loh. Enggak. Ada penjelasannya. Di novel ada nggak? Seingat gue ada. Seingat gue ya, itu gue lupa ingat soalnya. Seinget gue ada sih harusnya. Kayak yang Moderate jadi nyamuk kan. Itulah apalah jadi tidak jelas itu. Jadi nyamuk gitu. Bukan jadi Ragnarok anjir. Ragnarok turun kasta itu gabung sama Moderate. Malu dia. Heran gue anjir. Minimal tuh di tease kalau ternyata manusia bisa gabung dan ini. Atau aku punya rencana cadangan kayak itu apa. Kayak dia tuh kayak orang linglung. Masa aku tidak percaya Ragnarok mati? Oh ada tangannya Ragnarok, akan kumasukkan kepalaku. Apa coba? Tidak jelas sekali, tiba-tiba langsung aku menyatu sama Ragnarok. Apa ini? Cerita apa ini? Sebelumnya sudah bacotnya lama. Tiba-tiba dia kasih keluar plot armornya, dia sendiri gabung sama Ragnarok tanpa penjelasan sedikit pun. Harusnya itu yang dijelasin juga tuh. Kenapa dia bisa nyambung? Daripada nampilin ituan Rose yang lari ke sana kemari nggak tahu mau ngapain, bingung sendiri. Itu Rose juga lari ke sana kemari nggak tahu itu kayak kemana lagi nih ya? Dia kan cuma mau keliling tuh. Lihat warganya nih siapa yang belum sempat mengungsi nih. Setelah itu baru diliatin Moderate. Di Alien tidak keluar angkasa kayak film ini. Anjir gue kaget pak pas tiba-tiba di luar angkasa tuh. Iya, sampai gue lupa kalau di situ ada I Am Atomic loh. Gue kan kayak seinget gue nggak ada I Am Atomic, cuma pas diingetin enggak bang itu ada I Am Atomic. Iya kah? Gue baca ulang, oh iya ada. Anjir scene-nya beda total suwe. Kayak ya gimana gue mau inget scene-nya beda total begitu. Kalau gue ya scene itu ngebuat kekuatannya Cheat tuh makin gak jelas. Iya, makin gak jelas nih Cheat sebenarnya bisa apa sih. Intinya OP aja lah Cheat itu sampai keluar angkasa apa sampai menerangi satu alam semesta. Gila. Itu apa? Tidak ada penjelasan dari season 1 tuh, tidak ada penjelasan nih Cheat bisa apa. Tiba-tiba ending season 2
battle di luar angkasa, menerangi satu alam semesta. Ini orang apa sebenarnya kekuatannya? Kalau orang bilang power leveling di ReZero tuh tidak jelas, Shadow Guardian lebih tidak jelas lagi, terutama cheat. Ini cheat bisa apa sebenarnya sih? Kayak bisa semua gitu. Bukannya pas mau ada cerita tuh jelasin tentang penggabungan. Iya, itu kan penggabungannya Diabolos tuh. Siapa namanya? Aurora kan? Aurora sama iblis kan, terciptanya Diabolos. Itu kan lewat operasi segala macam, bukan masukin kepala. Itu kan lihat ada transfusi darah, percobaan dilakukan bertahun-tahun ke tubuhnya Aurora. Itu pun Aurora waktu kecil dieksperimenkan. Bukan tiba-tiba ada tangan lu masukin kepala. Apa? Hebat sekali kalau bisa begitu. Kalau begitu mah semua round koleksi aja dagingnya Ragnarok. Nanti kalau terjepit gabung tuh sama Ragnarok, tinggal masukin kepala. Apa sih episode 12 tuh kayak semuanya kurang gitu loh. Apa mau dibikin klimaks movie? Movie-nya emang keluar minggu depan kan enggak gitu kan. Gue sekarang malah penasaran loh. Ini animenya menurut gue sih low budget ya. Kalau movie-nya masih sama dibikin kayak low budget gini parah ya. Iya, movie udah beda, kelasnya udah beda movie loh. Movie kelasnya udah sangat-sangat beda dan nggak mungkin sih kalau disamain kayak gini. Tapi kalau sampai disamain acau. Bayangin di movie tiba-tiba mata codet satu layar, scene berulang, lebih banyak bacot daripada gelut. Kalau di light novel si Modred tuh makan Ragnarok. Masih masuk akal sih kalau makan gitu, jadi kan dagingnya menyatu sama tubuhnya kan. Masih oke lah. Ini masukin kepala nih. Orang lagi stresnya. Oh, apa yang terjadi? Kenapa Ragnarok mati? Wah, ada dagingnya, masukkan kepala. Aku berubah jadi nyamuk. Aduh. Modred jadi badut Modred. Kayak apa sih Modred tidak ada perlawanan, padahal Modred tuh gimana ya, dia masih bisa 1 lawan 1 sama Epsilon atau Beta gitu, tapi tiba-tiba jebret kalah dan Epsilon sama Beta nggak ada yang terluka gitu loh, kayak nggak capek gitu ya. Iya. Sama satu lagi, kalau kita bandingkan sama episode terakhir season 2 dan season 1 ya. Season 1 tuh lawannya Kroco loh, Beatrix sama Iris, tapi epic sekali loh. Season 2 lawannya Modred, salah satu round, Ragnarok, cupu. Kayak bro, lu tidak salah prioritas kah? Harusnya yang dibikin epic Ragnarok. Yang lawan badut-badut itu mah biasa aja lah. Ini malah dibalik pak. Yang paling OP-nya dibikin badut, yang kroco-kroconya dibikin epic. Aduh, ditambah ituan tuh. Kita di episode 11 udah dibikin merinding sama sound effect ya, sama backsoundnya. Ini episode 11 udah dibikin merinding sama itu. Tiba-tiba episode 12 ya. Itu jujur ya, gue bikin video reactionnya dulu tuh. Bikin video reaction ya kan, set. Udah bikin, udah gue edit 3 menit. Kayak, kok 3 menit, anjir. Karena saking, udah gitu-gitu doang. Gak ada reaksi gue nonton. Saking biasanya. Iya. Si Cheat bisa bicara di angkasa karena Cheat sudah ngebuat sebuah barrier. Yang dia kayak pegang bumi tuh, itu istilahnya, itu hitungannya barrier. Emangnya Cheat bisa bikin barrier? Bikin barrier? Cheat bukan bikin barrier sih, lebih ke arah membatasi kekuatannya. Karena di novel nggak ada penjelasan Cheat bikin barrier, tapi Cheat membatasi kekuatannya, membatasi ledakan IM atomiknya itu. Best episode menurut kalian apa bang? 11. Best episode 8. Baru gue mau bilang diduluin. Episode 8 terbaik. Episode 8 terbaik, gila. Sopo Jarwo tuh MVP. Episode 8 terbaik. Episode 8 tuh nggak ada obat itu. Kapan lagi ya kan masukin spin off, masukin filler di tengah season ya. Kage no Jitsurokusa doang yang bisa. Terbaik makanya Studio Nexus tuh episode 8 ya dari Kage no Jitsurokusa. Pertama kali tuh animasi kayak gitu tuh. Episode iklan lagi. Rating keseluruhan berapa lu, Bang? Kalau tidak ada episode 11 sama episode 3 6. Tapi karena ada episode 3 sama 11 gue kasih 7 boleh lah. Sama 7. Gua 1-12 7. Tanpa ada episode 8 itu bisa 7,5. Episode 12 nya lebih bagus lagi, itu bisa sampai 8. Bener sih yang ngerusak banget ya, kalau kata gue episode 8 sih yang ngerusak banget. Nomor 1 paling parah episode 8 jelas. Apa coba itu tujuan dibikin episode itu kan? Maksud gue kalau episode 8-nya dimasukin yang episode 9 gitu, jadi jatah yang episode 12 itu jadi 2 episode. Iya betul, bisa lebih panjang ya. Kan? Iya, kan itu. Poinnya di situ. Bisa aja penjelasan Modred tentang multiverse segala macam tuh ditaruh aja di episode 11 biar 12 fokus gelut. Apa ya, kalau adaptasi anime kan gak harus 100% sama dengan novel. Bisa aja dibikin dalam tanda kutip Songide tapi yang lebih bagus gitu. Songide tapi kalau jelek mah busuk. Songide lebih jelek malah daripada novelnya. Ya udah sering terjadi di Kage no Jitsurokusa. Jangan satu sih. Kayaknya itu udah sering terjadi ya, tidak perlu kaget. Kalau menurutmu bagaimana tuh soal beta yang tidak diliatin ke Jepang? Iya, itu masuknya di
Kadokawa, di channel Kadokawa yang Kagejutsu Chibi tuh. Iya, masuk di situ katanya. Iya, gue juga udah nonton ya, emang bener masuknya di situ. Jadi kayak ya terus gimana cara beta masuk, orang cheat masuk ke portal tiba-tiba hilang beta, Epsilon sama Rose masih main han di situ. Coba aja lihat episode 12 ya. Sampai transisi ke Akane pun belum diliatin kalau portalnya ketutup. Jadi emang disimpan tuh buat nanti ngejelasin kalau beta ikut. Cuma poin gua, kenapa gak sekalian diliatin aja sih? Kenapa harus dibikin so misterius gitu? Padahal mah tinggal liatin beta lompat itu berapa detik sih? Gak ada mungkin 20 detik beta lompat masuk ke dalam portal ikutan sama Shadow. Malah lebih milih ngeliatin Akane lagi lama. Aduh, Akane. Bener kayaknya buat nambah durasi movie-nya tuh. Oh iya, bisa jadi sih. Nanti diceritain di awal movie tuh 5 menit. Ntar kalau sampai adegan Akane diulang lagi, gue getok kayaknya. Recap dulu apa yang kejadian di season 2 10 menit. Habis itu ngeliatin Akane lagi. Baru habis itu flashbacknya beta. Nah itu baru tuh masuk ke cerita. Tapi lebih baik scene Akane dibandingkan lihat Codet. Gimana menurut Bang? Kalau Akane doang oke lah. Masalahnya ada Sopo Jarwo versi Cyberpunk itu yang juga bacot. Apa coba? Kalau Akane-nya doang gue masih terima lah. Ini loh Sopo Jarwo Cyberpunk nih. Apa ini Sopo Jarwo Cyberpunk? Apa bacot doang mereka itu. Cuma kroco numpang lewat, makan durasi. Iya, makanya gue bilang scene Akane masih oke, cuma ya bukan scene sih. Improv Akane masih oke, scene-nya yang kurang oke gitu loh. Kayak pengen nge-recall kita kalau nih loh ada karakter Akane, nih loh cheat ke Jepang, pengen ngasih tahu itu buat prolog di movie-nya ya kan. Udah bener. Mereka juga pengen ngasih tahu ini ada nih Sopo Jarwo Cyberpunk. Nah itu kenapa harus ditampilin yang Gue tuh belum tahu cerita di movie nanti ya. Hitungannya Akane OP nggak sih di Jepang pada masa itu? Kalau pada masa itu tergantung perspektifnya gimana. Kalau kita ambil Akane yang hilang kendali OP, cuma kalau Akane yang ya cuma sebagai kesatria sihir yang biasa dengan dengan ingatan yang hilang itu ya biasa aja sebenarnya. Jadi menurutmu wajar dia bisa diculik lagi nih sama Sopo Jarwo Cyberpunk? Kalau itu enggak. Coba lihat diculiknya itu pakai stun gun Sama memang Cyberpunk kan di zaman-zaman itu? Nggak ada Cyberpunk. Atau malah teknologi sudah tidak ada, semuanya pada pakai sihir. Soalnya gue udah nggak baca manga nih pas sampai di sini ya. Emang beneran Cyberpunk? Nggak ada Cyberpunk ya. Nggak ada robot-robotnya berarti ya? Nggak ada. Mungkin ini mau nutup ituan. Teknologi di dunia Kage no Jutsu Rokusho kan udah maju nih, ya kan. Waduh, gimana nih cara nutupnya nih? Ya udahlah, Bumi dibikin Cyberpunk aja. Tapi kayaknya belum terlalu lama semenjak cheat hilang kan, Bumi kan? 3 tahun. Akane masih SMA gitu kok. Masa 3 tahun? 20 itu pakai baju SMA. Pakai baju SMA doang? Karena pas cheat pindah ke... Nih spoiler nggak apa-apa nih. Dikit lah, jangan terlalu ini. Pokoknya pas cheat pindah ke Isekai pas mati, itu bener ada tabrakan dunia monster sama Bumi. Jadi Bumi diinvasi sama dunia monster. Jadi pas cheat mati, ya udah invasi, nggak lama. Artinya kan cuma 3 tahun ya. Ya kali dalam 3 tahun tiba-tiba Bumi jadi Cyberpunk. diserang monster lagi. Biasanya tuh 3 tahun jadi post apokaliptik. Ini 3 tahun teknologi tuh bukannya mundur, maju Pak, tiba-tiba jadi Cyberpunk ale. Hebat sekali. Bagaimana nih? Gue jadi penasaran nanti movie-nya ngejelasin perkembangan teknologi di Jepang ya. Bisa pesat sekali tuh. 3 tahun diserang monster, bukannya peradaban mundur, malah maju jadi Cyberpunk. Hebat. Minimal steampunk masih masuk akal. Aduh, ini aja detail tentang mobil yang di season 1 aja tuh nggak disinggung lagi loh di season 2. Padahal mereka udah nge-set up detail mobil loh. Di season 2 dilupakan itu detail anjir. Di season 1, di season 1 kan ada detail mobil tuh waktu Gamma di episode mana ya? Oh itu yang episode Om botak baju ketat. Itu kan setelah tempatnya hancur, Gamma kan beli tuh tempat itu tuh. Baru dia dapat laporan. Ternyata benar di bawah sana ada sumber minyak atau apalah istilahnya tuh. Pokoknya sumber bahan bakar. Nah, setelah dia ngomong kayak gitu, kita diliatin miniatur mobil. Berarti pengen nge-setup nih. Artinya Mitsugoshi tuh sudah punya blueprint untuk bikin mobil tapi nggak punya bahan bakarnya. Bahan bakarnya nemu di kota itu. Di season 2 tidak dilanjutin itu detail, terlupakan. Masih tetap tuh kereta kuda di mana-mana. Gue udah mikir nih, oh nih setup ini buat ke season 2 nanti ya. Di season 2 nanti bakal ada mobil nih pasti nih. Tidak ada anjir, dilupakan. Lupa dia. Dia lebih ingat Akane sama Sopo Jarwo Cyberpunk. Ini anime yang bikin lucu tuh bukan animenya tapi pas diomongin lucu. Bukan pas nonton. Mungkin itu Bang maksud studionya biar kalau orang ngomongin kayak gini Jutsu Rokusho tuh pada ketawa gitu loh. Fan service nomor 1.
Ya gimana ya? Ya gimana, emang episode terbaik aja episode 8 ya kan? Ya emang fan service terbaik nomor 1. Kapan lagi kan lu dikasih lihat fan service satu episode gitu loh. Rating 8 kegedean gak sih menurutmu Bang? Nah, kegedean gak? 8,5 loh. Apa? Total semua? Sekarang naik 8,55 ratingnya. Kemarin tuh waktu gua nonton 8,54. 8,5 ya jelas kegedean lah. Komedinya nggak kena, ya kan? Episode 12 ya begitu, serba kurang. Gue masih lucu. Sepujar saya berbang. Gue sih ngeliat itu udah kayak ya udahlah, kayak udah gimana ya? Kan gimana ya? Di Kage no Jutsu Rekusa kan kesalahan udah sering terjadi ya, kayak ya udahlah, kesalahan yang lama-lama jadi kebiasaan aja gitu, kayak udahlah, udah capek. Ujung-ujungnya terima aja ya. Aduh ini anime memang kayak gini, ya udahlah, terima aja lah. Yang kesalahan lama-lama jadi kebiasaan, kayak ya udahlah. Contohnya kayak ini deh, peradaban di dunia Kage no Jutsu Rekusa. Awal-awal kan semua pada protes. Nggak ada tuh yang nggak protes sama peradaban Kage no Jutsu Rekusa yang lebih maju daripada di light novel sama di manganya. Bahkan sampai ada kamera ya kan di episode berapa tuh? 11 apa 12 tuh yang Epsilon masuk Sanctuary kan dimunculin kamera tuh di situ. Itu orang pada protes, kok ini udah ada kamera, ini teknologinya nggak kemajuan dan bla bla bla. Sekarang pada ya udahlah, terima aja, emang begini animenya. Masanya peradaban nih hitungannya sudah skalanya di dunia Pak. Berarti semua logik di dunia tuh harus diubah, menyesuaikan dengan zaman. Sudah modern nih berarti segala macam. Gue aja pas ada lampu aja itu udah bingung sebenarnya pas di opening kok ada lampu. Karena seingat gue masih pakai lentera, belum pakai lampu. Itu udah ada lampu itu. Itu kira-kira tujuannya apa ya? Mereka bikin jadi canggih gitu ya. Makanya gue bingung. Kayak masih belum terjawab tuh. Dibikin modern aja kali ya, biar ya mungkin biar keren, biar estetik, nggak tahu juga gue. Maksudnya jarang banget loh orang bikin anime sampai ngubah drastis gitu. Apalagi latar dunianya diubah. Contoh kayak Kimetsu no Yaiba tiba-tiba 2023 gitu settingnya. Itu kan aneh banget kan? Iya, atau misalnya di Overlord lu setuju tiba-tiba ada pesawat terbang, tidak ada nuklir gitu. Apa anjir? Ain saja harus harus nyari naga dulu baru bisa bikin JNE, bisa bikin kurir gitu. Itu butuh naga dulu tuh, nyari naga dulu ke gunung. Tiba-tiba ada pesawat lah. Tiba-tiba ada nuklir gitu. Enggak deh. Tiba-tiba kayak Kage no Jutsu Rekusa tuh ada tab, ada HP. Kan ada tab tuh. Lu dikasih lihat kan di episode 12. Di episode 10 sih udah dikasih lihat tab dari awal. Nah, yang mana ya? Ada iya. Oh iya. Yang waktu moderate bacot ya? Yang moderate bacot sama waktu ituan yang di episode 9 apa 10? 9 yang waktu ituan si siapa? Doem. Sekte Diabolos ngebuka Sanctuary. Oh iya. Itu Yang scene-nya Zeta bukan? Scene-nya Zeta satu sama scene-nya si Ratu Oriana, mamanya Rose. Oh iya. Tuh ada tab. Cari aja. Ini ada yang komen nih, plot beta ke Jepang dan akhirnya bungkus orang gara-gara penasaran sama teknologi di Jepang malah jadi nggak ada. Ya emang tadi makanya iya gitu. Emang Akane gitu tujuannya? Gitu. Dia nyulik Akane? Oh, ya berarti kalau pantas dibikin cyberpunk ya? Kan makanya tadi gue bilang biar kayak makanya di Isekai udah maju nih, terus gimana bumi gitu kan? Oh, iya betul. Berarti harus lebih majuin. Mau nggak mau ya dibikin cyborg begitu. Oke. Gue baru ngeh tuh. Ternyata itu tujuannya. Terlihat seperti memaksa ya. Ya emang memaksa sih itu cyberpunk gitu loh. Kayak di LN-nya udah bener, udah pas teknologi yang nggak maju-maju banget. Perkembangannya ada tapi tidak terlalu maju, ya kan? Terus di Isekai juga teknologinya masih masih terbelakang malah. Makanya kan Akane dikasih nomor ntar 712. Di bawah beta terus dikasih nomor 712. Tiap nomor terakhir itu melambangkan kejadian yang bakal terjadi nanti soalnya kan. Kayak Rose 666, kemunculan Ragnarok. Nggak heran, tahu-tahu ada Iron Man di movie kalau studionya ada ngide kayak gini. Aduh. Oh, jangan-jangan ntar Cheat nyamar jadi Iron Man lagi di movie. Kayak, wah bosen jadi Shadow, aduh apalagi ya di kali ini ya, aduh aku ingin menyamar menjadi apa ya? Jadi superhero. Aduh aku menyamar jadi Iron Man aja deh. Bisa jadi, soalnya kan dia ngide gitu loh. Malah masuk akal kalau ada Iron Man. Masuk akal di mana kalau ada Iron Man? Ya kan cyberpunk. Sopo Jarwo saja cyberpunk loh. Enggak, siapa yang mau jadi Iron Man? Pertanyaannya kan itu. Siapa yang mau jadi Iron Man? Cheat jadi Iron Man gitu. Itu aja Akane punya lightsaber. Tahu-tahu jadi genre mecha. Harusnya ya kalau pengen bikin canggih gitu. Cuma tetap tidak masuk akal. Masa hanya dalam 3 tahun teknologi majunya separah itu loh. Iya. Dan BTW ya harusnya bumi setelah diinvasi sama monster itu penduduk bumi yang
tersisa tinggal 20%. Bayangin teknologi bisa semaju itu dengan penduduk bumi yang tinggal 20%. Kemungkinan ada karakter kayak Eta nanti tuh yang terlalu jenius kan. Aku tunggu manusia mati dulu lah baru aku jenius gitu. Palingan kayak gitu. Jadi Senku coy. Senku aja butuh berapa tahun, Pak? Berapa tahun tuh Senku tuh baru bisa bikin obat penghilang batu. Itu bulan, ding. Bikin time machine dia butuh berapa tahun tuh? Senku masih butuh bertahun-tahun buat bikin ya kan. Apalagi bikin kapal tuh kan nama batu yang bikin kapal tuh. Lah ini 3 tahun udah jadi cyberpunk begitu, gimana ceritanya? Jadi nanti setelah Akane diculik gitu ya sama Beta dibawa ke Isekai, ntar Isekai jadi cyberpunk semua tuh isinya tuh. Bisa jadi ya, waktu Akane sudah balik ke situ, sudah pada cyberpunk tuh nanti dibikin sama Eta. Gimana tuh? Nanti kalau misalnya ya dunia Kage no Jitsurokusa udah maju ya kan. Terus di bumi udah jadi cyberpunk, Akane diculik ya sama Beta dibawa ke Isekai. Ya udah Isekai jadi cyberpunk habis ini. Aduh, nanti Sopojaro betulan jadi cyberpunk lagi. Aduh, Sopojaro yang mesum tuh jadi cyberpunk nanti. Jaga Hyora last boss bisa jadi tuh. Sopojaro kan sudah dapat kekuatan cyberpunk, direkrut sama Diabolos. Iya, jadi Ron Diabolos. Dengan kekuatan Gundam dan kemesuman, Cheat pun dikalahkan. Tolol sih kalau kayak gitu. Gue kasih 10 kalau ceritanya kayak gitu ya. Mending bikin goblok 1 kali dah ceritanya lah. Jadi parodi kayak gimana deh. Itu lebih bisa gue apresiasi. Iya, mending kalau udah ngacoinnya sekalian ya. Iya, bikin kacau aja 1 kali gitu. Bikin jadi tolol bagaimana kah? Gua kasih rating tinggi dah kalau gitu. Tapi rating di Kage no Jitsurokusa masih bagus-bagus aja sejauh ini, kok bisa ya? Itu menurut lu gimana tuh? Itu anomali parah sumpah. Sangat-sangat anomali tuh. Menurut gua tuh rating yang pantas buat Shadowgaran tuh 7,8 lah. 7,8 sampai 8 kecil. 8,1 mentok tuh paling tinggi. Gua malah 8 paling tinggi, gua bilang. Enggak nyampe koma. 8 paling tinggi, paling rendahnya 7. Total ya. Lu gua masih gedak banget sama episode terbaik itu loh. 8 ya. Iya, gedak banget gua sama episode terbaik yang satu itu gitu loh. Kayak, wah, dikasih endorse ya kan. Wah, selama ini kasih mata codet. Wah, ngirit budget dan bla 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 bla. Bisa terakhir bakal all in. Matamu all in. Sekarang alasannya buat movie, Bang. Disimpan buat movie, Bang. Nanti movie-nya jelek nanti, Bang, season 3, Bang. Gitu ya terus. Udah pasti ya, movie itu dananya udah beda lagi dong. Udah nggak sama sama season 2. Nggak mungkin lah yang namanya 2 project beda dananya dikasih 1 kan mustahil. Season 2 sama movie projectnya udah beda. Pasti dananya beda juga lah. Gue berharap tuh sutradaranya beda lah. Gue rasa yang bikin ini jelek nih sutradaranya nih. Tidak tahu siapa lah ini yang ngedirect ini anime. Gantilah. Suruh tuh yang bikin yang pegang Son of Frieren tuh, yang bikin Bocchi the Rock pegang ini saja lah. Shadowgaran movie biar 1 kali masterpiece gitu. Siapa tuh yang pegang Frieren sama Bocchi the Rock kan orangnya sama. Bagus tuh, masterpiece dua-duanya anime yang dipegang. Coba suruh dia pegang Shadow Garden lah. Baru kasih musik Evan Cole. Anjir, gue kasih 10 Shadowgaran movie. Gue ikhlas keluar belasan juta nonton tuh kalau kayak gitu. Cuma sayang itu hanya mimpi. Aduh, gue kasihan sih sama tim editornya, itu pusing pasti. Kayak masukin musiknya gimana, nggak pas gitu kan. Musiknya udah bagus, tapi scene-nya begini. Jujur kalau masalah backsound, Kage no Jitsurokusa salah satu yang terbaik ya, apalagi episode 11 tuh. Iya. Backsound ya, kita ngomongin backsound ya, bukan musik loh, backsound. Kalau musik kan opening ending masuk juga dan semuanya masuk. Kalau backsound ya backsound doang. Kalau backsound Kage no Jitsurokusa yang episode 11 yang pas Ragnarok muncul itu salah satu yang terbaik backsoundnya. Itu movie Kagejitsu mau nyaingin movie Overlord. Movie Overlord aja masih goib bro, belum ada trailer nih sampai sekarang. Oh ini Shin Akane itu trailernya bang. Wah, trailer Kagejitsu movie. Trailernya itu. Trailer tuh biasanya kan ngeliatin apa yang penting kan, garis besarnya lah. Yang penting-penting nanti muncul di movie. Jadi kan di scene-nya Akane kan udah dilatin tuh Akane, Sopojaro, Cyberpunk. Itu mereka penting semua tuh nanti tuh. Gue ingat di Facebook ada yang bilang gitu. Itu scene penting itu trailer buat ituan apa movie-nya nanti. Gue ketawa aja sih bacanya. Backsoundnya makin keren gara-gara Cheat sendiri yang main organ. Betul, gue setuju bagian itu emang bagus tuh bagian itu. Iya, kayak musiknya udah bagus, terus yang mainin Cheat gitu kayak lebih bagus lagi karena wah MC kita bisa sebagus ini loh main musiknya. Ya walaupun emang kebanyakan orang udah tahu kalau Cheat bisa main piano yang ya sebagus itulah. Nih nggak tahu nih nanti di movie-nya dikasih tahu atau enggak ya Cheat yang berasal dari keluarga konglomerat di Inggris, Cheat yang orang kaya di bumi, nggak tahu udah kali kasih tahu atau enggak. Tapi kalau ngelihat ya dari season 1 dan season 2 kayaknya nggak mungkin deh. Perkiraan rating buat movie-nya nanti berapa? Perkiraan rating buat movie mungkin 9.
Iya, paling tinggi 9 sih. Cuma season 2 yang jelek aja 8,5 bro. Apalagi movie nanti yang bakal jor-joran. Waduh, oh 9 rating itu Iya. rating semua bukan pendapat gua doang. 9 lah kalau itu. 9 tuh Pasti bisa lah. tuh. Season 2 waktu awal rilis aja tuh 8,7 kalau nggak salah atau 8,9, tinggi sekali. 8,9. Iya, tuh, Awal hampir rilis 9. 8,9. Padahal biasa aja tuh, apalagi nanti movie rilis. Bakal banyak detail yang di skip, gua rasa enggak lah, cuma setengah volume kok. Kalau pinter mah nggak banyak yang ke skip itu. Satu movie setengah volume itu banyak banget loh. Ada adegan Mahoka, wah bisa jadi bakal ada adegan kayak Mahoka Kokono Retose kan udah cyberpunk ya kan. Sihirnya sihir cyberpunk dong. Sihir ilmu Sci-fi. pengetahuan. Pusing-pusing dah tuh. 10 pasti kata adik-adik bayangan. Iya, kalau kata adik-adik bayangan ya 10 lah. Ya season 2-nya aja episode 12 10 kata mereka tadi kan udah gue kasih tahu. 10 dari 10 loh. Wah, kurang gokil apa coba tuh adik-adik bayangannya. Ini ada komen bagus nih. Sementara itu Overlord satu movie 2 light novel. Aduh, movie Overlord yang paling baru nih bakal ngadaptasi 2 volume loh. Sementara itu Shadow Garden setengah volume. Anime lama aja macam No Game No Life satu novel loh. Oh, yang Satu volume kan. Yang Zero kan? Satu volume kan itu, volume 6. Lah ini gimana? Kagejetsu cuma setengah volume masa iya banyak di skip sih? Enggak dong, harusnya enggak dong. Entah lihat aja sutradaranya bakal gimana nanti eksekusinya. Sekarang kita ngomongin soal spoilernya lah. Gue penasaran nih, soalnya gue nggak baca arc yang di Jepang ya. Gue tuh pengen tahu pertama deh, seberapa penting perannya Akane di arc itu sama kedepannya. Perannya Akane kalau di ituan di volume 4 pertengahan itu ya, Arts Bumi itu penting banget karena trouble-nya berpusat di Akane semua yang di Arts Bumi. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak Akane itu adalah kesatria pertama yang dimana ya dia adalah orang pertama di bumi yang bisa pakai sihir. Kedua, jadi tempat pengungsian manusia sebelumnya itu dihancurin sama Akane karena Akane yang lepas kendali. Terus ada beberapa orang yang dendam sama Akane gara-gara kejadian itu. Kayak ya masalahnya berpusat di Akane semua. Oh pantas nih si Sopo sama Jarwo disuruh nyulik Akane gara-gara itu. Mungkin bisa jadi. Pokoknya banyak yang dendam sama Akane gara-gara kejadian yang sebelum dia lupa ingatan itu. Berarti masalahnya berpusat di Akane doang nih, bukan di berpusat menutup bagaimana caranya mencari cara untuk menutup portal segala macam. Tidak? Enggak. Berarti setelah Akane dibawa kabur, Jepang masih tetap begitu aja tuh? Iya, masih begitu aja. Masih begitu aja, nggak ada perubahan. Jadi literally cuma tentang Akane itu arc itu, bukan tentang menyelesaikan masalah Jepang? Bukan, literally tentang Akane. Wow, penting sekali Akane ya. Bodoh amat, masalah di Jepang orang mati aku tidak peduli, yang penting Akane ku karungi ya. Itu. Kalau ngomongin Arts Bumi ya intinya di Akane, semuanya berpusat di Akane. Lebih tepatnya keluarga Nishino sih, karena yang jadi biang masalah sebenarnya bukan Akane tapi kakaknya Akane. Jadi kakaknya Akane yang melakukan eksperimen ke Akane yang lepas kendali, terus ya mereka berdua kabur, terus kakaknya Akane juga melakukan beberapa eksperimen ilegal. Jadi sebenarnya berpusatnya tuh di Akane, tapi yang jadi biang keroknya sih itu kakaknya Akane, begitu. Akan ada hubungannya dengan Diabolos nggak nanti arc ini? Enggak, sama Modred malah. Bukannya sudah mati? Kepalanya kan nanti dibawa. Kepalanya kan masuk ke portal harusnya itu. Kepalanya masih hidup berarti? Ntar kan kepalanya dijadiin eksperimen sama kakaknya Akane. Aduh kasihan, Modred sudah jadi nyamuk. Kepalanya sabar. Modred tuh sudah dibawa keluar angkasa, kena ayam atomik yang menerangi seluruh alam semesta. Kepalanya masih utuh. Kepalanya masih utuh. Cerita bullshit macam apa itu? Ayam atomik dalam kota aja itu tanah habis pak, bulat itu besar tuh. Ini menerangi satu alam semesta, masih utuh kepalanya Modred. Ya itu masih. Ya karena Arts Bumi si kakaknya Nishino, ya kan kakaknya Akane itu dapat kepalanya Modred dijadiin bahan eksperimen, Beta dijadiin bahan eksperimen, intinya ya itu. Jadi entitas terkuat, benda yang paling kuat di dunia di dunia Shadow Garden itu kepalanya Modred. Oh. Bukan besi adamantium, bukan diamond, kepalanya Modred. Jadi lu bayangkan Pak, ayam atomik menerangi satu alam semesta tidak mampu menghancurkan kepalanya Modred. Kaget kan dong? Makin goblok animenya. Kenapa dia bikin scene kayak begitu anjir? Makanya gue kaget pas dia IM Atomic Alam Semesta. Gue lupa kalau ada adegan itu karena adegannya beda total. Soalnya setelah ini kepalanya Modred mau kemana gitu loh.
hebat ya kepalanya Modred ya. Jadi barang terkuat di muka bumi loh. Itu kalau dijadikan kepala bor, bumi bisa bolong tuh. Dijadikan ujung dari kepala bor kan, kepalanya Modred tuh. Bisa itu kita tambang-tambang tanah-tanah yang ada di inti bumi. Oh gitu ya, hebat ternyata. Baru bisa tuh, kepalanya itu ada di luar angkasa tuh, jatuhnya ke bumi loh, bukan melayang ke luar angkasa ya. Oh hebat sekali nih kepalanya Modred. Bukan tentang monster, bukan tentang apa ya, berpusat di Akane, kakaknya Akane, dan Modred lagi. Udah. Bagus tuh bang, buat detail kecil nanti ya. Kecuali kalau misalnya pas ayam Atomic tuh diliatin tuh ada kecil-kecil terlepas masuk ke bumi, oke lah. Itu pun kan dia ada, kalaupun dia selamat dari ayam Atomic ya, itu kan kepalanya jatuh ke bumi tuh, berarti ada atmosfer tuh, harusnya meteor. Jadi meteor, habis dia, kepalanya habis kena api, masih bisa utuh Ale. Sakti betul Modred ini kepalanya. Oh ini bagus nih, pantas bisa nyatu sama Ragnarok pakai kepala, betul. Itu ternyata tujuannya kita dilatih Modred masukin kepala ke tangannya Ragnarok, karena kepalanya evolusi jadi benda terkeras di muka bumi. Oh iya, gue jadi penasaran nanti movie-nya gimana ya, nyeritain kepalanya Modred tuh. Sudah Jepang berkembang ke cyberpunk dalam 3 tahun, kepalanya Modred selamat tuh dari ayam Atomic alam semesta. Hebat. Oke, tadi itu seberapa penting Akane di arc nanti kan? Kedepannya Akane muncul lagi nggak? Atau cuma numpang lewat? Muncul di volume 6, dia bakal masuk Shadow Garden. Bakal masuk doang atau diceritakan perannya ke depannya? Dikasih perannya sesuai nomor kayak gue bilang tadi, kayak Rose dapat 66 dengan peran itu, kayak ya kemunculan Ragnarok dan bla bla bla, kayak nomor itu sebenarnya clue, nomor paling belakang itu clue. Kayak Akane member terakhir nih, kan kalau dulu member terakhir Rose 666, tragedi Ragnarok ya kan. Nah, sekarang member terakhir itu Akane 712 nomornya. Kayak itu clue sebenarnya. Autornya tuh ngasih itu clue. Dari awal tuh udah kayak gitu. Kalau merujuk ke 712 berarti ke era awal tahun-tahun inilah, tahun-tahun perkembangan industri. Benar-benar industri awal 712. Cyberpunk berarti ya? Enggak dong. Iyalah. Ya kan di novel kan industri awal, berarti di anime cyberpunk nanti. Waktunya kita melihat Sopo Jarwo cyberpunk. Pintar banget sutradaranya. Gue masih penasaran tuh tujuannya apa sih? Nggak ada kayak interview gitu yang nanya kenapa sih settingnya diubah gitu? Nggak ada. Sutradaranya kan nggak pernah interview. Yang interview sih itu seiyunya. Overlord aja ada interviewnya loh. Iya, dibilang ada interview, ada, tapi interview sama ituan seiyunya, bukan sutradaranya. Kalau Overlord tuh ada interview sama sutradara, dia ngejelasin kenapa sampai sini aja ceritanya, kenapa di season 1 tuh nggak ada Nigredo, malah diliatin Brain, dia jelasin tuh. Masa Shadow Garden nih kayak tidak ada penjelasan gitu? Kenapa settingnya diubah segala macam? Ya nggak tahu, mungkin biar lebih bagus, biar lebih estetik, ya nggak tahu juga lah. Cuma ya trouble-nya itu di Ars Bumi nanti bakal gimana. Gue nggak ada masalah kalau sebenarnya di Ars Bumi itu nggak ada gitu loh. Nggak ada yang namanya cheat balik ke Jepang, terus beta kaget sama teknologi yang ada di Jepang yang udah maju, ya kan? Terus Akane diculik buat perkembangan teknologi di Isekai. Kalau nggak ada adegan itu, oke, nggak apa-apa dimajuin, silahkan. Kalau dari poster kan nggak kelihatan juga, nggak kelihatan kan tanda-tanda kalau teknologi maju. Cuma dunia hancur aja kan. Apa yang mau di roasting lagi dari anime ke gini justru saya episode 8. Episode 12. Mata codet. Codet ya udah. Mas Getan, episode ujung-ujungnya cupu. Aduh, pengen ngasih kesan misterius ya. Aduh, tapi ya udah gitu doang. Ujung-ujungnya tolo. Oh, berarti Modred juga sama dari season 1 loh. Episode terakhir yang dikasih lihat, Bu, kesannya misterius. Ujung-ujungnya badut. Kayaknya emang itu tujuannya tuh. Dia pengen buat semua villain di Shadow Garden. Awalnya tuh kayak, wah, misterius. Padahal aslinya badut gitu. Mungkin bisa jadi. Berarti aslinya Diabolos tuh cuma kumpulan para badut yang punya kuasa saja. Diabolos para Ron tuh. Iya kan, Ron kan penguasanya Diabolos, atau ada lagi yang di atasnya Diabolos? Nggak ada udah. Jadi gak rela kalau Shadow Garden join Isekai Quartet. Di Isekai Quartet tuh gue yakin bagus kok. Ya Kagegetsu Chibi aja bagus kok. Masih mendingan Kagegetsu Chibi malah dibanding animenya. Soalnya sutradaranya beda. Nih, sebagai penikmat story, menurut gue malah bagus episode 12. Penjelasan Modred mantap banget. Kalau lu berharap cerita, iya bagus kan. Tapi kalau lu berharap deliver cerita jelek, Shadow Garden itu anime dalam tanda kutip punya konspirasi dan misteri lah. Kenapa dunianya begini, kenapa dunianya begini. Lu bayangkan anime misteri, tapi semua misteri itu terjawab hanya dalam satu scene dengan bacotan satu orang. Jelek kan? Kayak gitu Modred tuh. Asal-usul Diabolos, bagaimana dunia bekerja, itu semua dijelasin hanya dengan satu bacotannya Modred. Jelek itu, Pak.
dari segi storytelling tuh jelek banget. Kayak gue bilang tuh, lu udah naruh banyak misteri ini, itu cuma dijawab seakan-akan kayak satu presentasi. Sabar ya, sabar. Gue jelasin dulu nih satu presentasi. Ini sejarah dunia seperti ini. Ini alasan kenapa bisa ada dia bolos, Aurora jadi dia bolos. Ini nih alasannya. Bentar. Jangan lanjut bunuh gue jelasin dulu sebelum gue mati. Jelek itu. Malahan ya, kalau betulan pengen bikin jadi anime misteri, harusnya tuh moderate ngomong dikit aja biar tetap misteri. Nanti sisanya kita mikir sendiri, atau nanti sisanya pelan-pelan tuh dikasih tahu di masa depan. Kalau ternyata dunia ini cuma itu biar jadi plot twist tuh. Ini plot twistnya tidak dibacotin nih plot twistnya. Ternyata zaman dulu tuh sudah canggih. Alasan kenapa bisa ada sihir karena terjadi tabrakan dunia. Alasan kenapa hewan-hewan purba bisa mati karena adanya sihir, tidak bisa. Itu semua dijelasin Pak dalam satu presentasi sama almarhum dosen moderate. Ini bagus nih. Kayak Mariama yang bilang kalau Ivalai ngomong sebagian rahasia dunia sama sejarah NW Overlord bakal kebongkar. Iya, kayak gitu. Di Overlord itu pelit banget sumpah. Mereka nyeritain masa lalunya itu cuma nyeritain tuh satu kalimat doang nih. Zaman dulu tuh ada yang namanya 13 pahlawan. Udah, selesai. Baru volume 2 ada juga yang namanya 8 Raja Seraka. Selesai. Baru di nanti volume 6 ada yang namanya Raja Iblis. Langsung mikir tuh, hah? Katanya 8 Raja Seraka, kok jadi 13 pahlawan, kok jadi ada Raja Iblis. Akhirnya lu bakal mikir, kok coba gue sambungin. Oh ternyata ada cerita kayak begini. Bukan semuanya langsung lu kasih presentasi. Tidak menarik itu sebagai storytelling ya. Cuma kalau pakai contoh Overlord nanti dibilang penyohong ya. Aduh, gimana ya? Berat. Bingung sih, karena selama ini konsep misteri yang ada di Kage no Jutsu Rekusa itu bukan soal Diabolos, Ron Diabolos ya, tapi konsep multiverse-nya itu. Padahal kayaknya nggak pernah ditis tuh konsep multiverse tuh. Pernah nggak? Pernah. Sama si Nelson. Siapa Nelson? Itu aki-aki baju ketat. Ingat? Oh. Iya kan? Kan soal Diabolos waktu di sini tuh yang si siapa Aurora yang chat sama Aurora, keingatannya Aurora ya kan? Itu ditis sedikit tentang dunia iblis. Sama Moderate dijelasin. Harusnya sih seingat gue yang dijelasin dunia iblisnya doang ya, bukan dunia es, dunia api, dunia racun. Seingat gue dunia iblisnya doang yang dijelasin sama Moderate. Seingat gue. Habis itu chat yang balik ke bumi. Oke, berarti udah ada 3 dunia nih yang kebongkar gitu. Harusnya yang ditis kayak gitu, seingat gue. Bukan langsung begitu ditisnya. Gue tuh nggak hafal namanya loh, gue cuma hafal bentukannya doang. Nelson tuh namanya. Tapi nggak semua orang suka nyambungin plot kayak gitu. Iya, bukan masalah nyambungin plot kayak gitu. Itu biar gimana ya? Biar kesannya jadi ini ada misteri loh di anime ini yang harus dibongkar gitu loh. Bukan masalah orang suka tidak suka. Jadi kayak yang namanya suatu cerita pasti harus ada ya, apalagi cerita konsep yang kayak Kage no Jutsu Rekusa, Overlord, terus apalagi yang mirip-mirip kayak gini ya. Pokoknya yang kayak gini lah ceritanya itu pasti bakal ada misteri yang harus dibongkar secara perlahan, nggak langsung brak semuanya dikasih tahu. Ya udah dikasih tahu. Abis ini gue mau nonton apa lagi? Abis ini gue butuh apa lagi? Nggak ada. Orang gue udah tahu semua kan gitu. Oh, Diabolos mungkin gue masih penasaran soal Necrons-nya ya, yang ya masih beberapa jadi misteri kayak Loki, Jormungand, sama satu lagi siapa ya? Gue lupa. Kalau Fenrir kan udah dibongkar. Pokoknya Loki, Jormungand, sama satu lagi siapa gitu. Pokoknya dari Nordik juga lah. Gue lebih penasaran itu ketimbang ya kultusnya sendiri sama konsep multiverse-nya yang gue bikin penasaran. Hell, oh ya Hell. Satu lagi Hell. Gue lebih penasaran itu karena ya gimana ya? Bang, secara storytelling nih emang Dialen apakah seterbuka dan sember itu villainnya? Moderate sebacot itu nggak sih di novel atau manga? Ya yang gue bilang tadi, cuma ngejelasin dunia iblis doang. Setahu gue dia cuma ngejelasin soal dunia iblis dan kenapa Ragnarok bisa ada di situ. Kenapa dia bisa manggil Ragnarok di situ. Nggak ngejelasin konsep kenapa bisa ada sihir, terus kenapa ada banyak dunia selain dunia iblis dan ya dunia mereka sekarang gitu loh. Ingat gue di situ doang penjelasannya Moderate mentok di dunia iblis sama soal kemunculan Ragnarok. Bang, di Eminence Shadow villainnya menarik nggak sih? Nggak. Cheat sendiri mengakui kok kalau tidak ada yang menarik. Anime ya? Kita nggak bahas novel nih, anime. Anime tidak ada yang menarik. Lebih tepatnya, studionya tidak bisa membawakan musuhnya secara menarik. Karena harusnya pembawaan Cheat waktu lawan Ragnarok itu kan agak menarik gitu. Konsep Ragnarok itu sebenarnya monster yang kuat tapi ya salah pilih lawan gitu loh. Cheat itu tahu kalau dia nggak sedikit serius, nggak serius ya, sedikit serius lawan Ragnarok, kerajaan Oriana bakal rata sama Ragnarok. Itu Cheat tahu. Seurgent itu berarti ya pertarungannya lawan Ragnarok. Iya. Terus yang Cheat pakai benang tuh, ya kan? Lawan Ragnarok itu kan bukan benang biasa. Karena benang biasa nggak bisa ngebelah Ragnarok. Harusnya Cheat tahu itu. Dia dijelasin sama Cheat, benang biasa nggak bakal bisa ngebelah Ragnarok. Karena Cheat harusnya pakai benang yang dibuat dari slime-nya dia. Kan kalau di episode 12 kan kita dikasih lihat Cheat pakai benang yang dipakai John Smith tuh. Nggak ada bedanya majinya. Benang-benang aja lah pokoknya lah. Iya, ya kan. Cuma kalau harusnya benangnya benang slime yang dari slime. Ada penjelasan itu makanya. Harusnya kita dikasih tahu kalau Ragnarok itu karakter yang powerful. Cuma
salah pilih lawan gitu loh. Itu bakal dijelasin nggak kalau Shadow itu cheat di Jepang itu? Enggak. Cheat jadi Shadow lagi? Jadi? Atau tetap Jadi Shadow lagi. dia dikenal sebagai cheat di sana juga? Minoru. Oh iya betul, Minoru. Dan nanti dengan bodohnya Cheat bakal nyelamatin Akane lagi, terus ngomong masalah penculikannya Akane sewaktu Cheat masih hidup. Dan satu-satunya orang yang masih hidup yang tahu soal penculikan Akane cuma Minoru. Makanya dia langsung tahu nih kalau Shadow sama dengan cheat. Shadow sama dengan Minoru, bukan Shadow sama dengan Cheat. Shadow sama dengan Minoru. Langsung tahu, oh Minoru Shadow. Nah itu kalau orang punya otak tuh itu. Itulah yang terjadi ketika manusia menggunakan setidaknya 10% otaknya di cerita Shadow Garden. Langsung tahu Nggak kayak Rose. Iya, nggak kayak Rose yang terlalu lama galau gitu sampai akhirnya nggak bisa mikir. Dikasih clue banyak banget, kagak nangkep. Pokoknya Cheat ngomong kau terlalu sering diculik dan bla 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 bla. Nah, yang tahu masalah penculikan Akane cuma Minoru doang. Langsung, oh jadi Minoru masih hidup. Oh jadi Shadow itu Minoru. Waduh. Hobi kayaknya diculik. Iya, kan itu diculik terus loh. Baru scene-nya itu lagi. Jangan bilang nanti waktu dia dikarungi sama Beta, begitu lagi scene-nya tuh. Di dalam gudang lagi, kayak begitu. Atau sih, cuma kalau di novel nggak di dalam gudang ya, di kamar. Iya, habis dari kamar kan ke gudang dulu tuh. Baru diculik. Enggak, nanti kan ada adegan penculikan lagi tuh. Sebelum diculik sama Beta ada adegan penculikan lagi sekali. Diculik lagi ya? Ada adegan penculikan sekali lagi. 2 kali lagi nih diculik harusnya. Memang fetis diculik itu, Akane culik gitu. Padahal sudah punya kekuatan super power loh, masih juga bisa diculik. Yang nggak masuk akal itu sih, yang di episode 12 udah itu doang. Kena stun gun ya? Kena stun gun. Iya, kena stun gun kayak, apa sih? Gak apa-apa bang, daripada bawa pedang artefak masih kalah. Aduh. Moderate, kalahnya off screen lagi. Sudah kayak Gojo mati off screen. Bawa pedang artefak tapi masih kalah, ada 2 nih. Siapa lagi? Badut. Oh, yang di season 1? Iya. Oh iya betul ya. Udah kalah, di roasting adenya sendiri lagi. Padahal dijelasin Akane udah nolong banyak orang. Bisa-bisanya masih kalah sama stun kan. Dan siapa tahu di movie diliatin kalau itu stun gunnya, pakai sihir ya kan. Sihir yang Apa coba muka sudah cyberpunk pakainya sihir kayak tidak jelas gitu. Cyberpunk saya sudah tidak usah sihir lagi. Itu lightsaber yang dipakai Akane sihir loh. Masih masuk akal sih, cuma terlalu maruk gitu. Sudah cyberpunk ini sudah canggih teknologi, masih juga maruk sama sihir. Itu stun gunnya artefak itu, jangan salah, makanya Akane bisa pingsan. Ntar Akane yang disorot opai lagi nih, lu nonton bioskop satu layar opai tuh disorot tuh. Ini kalau sampai movie dimasukin fan service kebangetan sih studionya, bener-bener. Pasti tuh mah. Beta aja di sana, masa nggak fan service? Gimana ya? Kalau Beta sih bukan lebih ke arah fan service ya. Ya kayak kata Ita, Beta itu centilnya ke Cheat. Cuma yang jadi masalah kan Beta nggak sama Cheat. Nanti kan Beta ditangkap sama kakaknya Akane. Mau dia mau fan service ke kakaknya Akane? Kakaknya Akane cowok ke cewek? Cowok. Oh ya, BTW kematian kakaknya Akane harusnya sama kayak Modred, kepalanya hilang. Baru nanti pindah lagi ke dunia lain kepalanya gitu. Gitu aja terus. Iya, dibawa. Hah? Betulan? Enggak, yang dibawa kepalanya Modred, Bang. Oh, kepalanya Modred dibawa lagi sama Beta tuh. Gue lupa pokoknya. Jadi merchandise itu. Kepalanya Modred. Kepala Modred itu jadi merchandise nanti. Ada kan, yang dibawa, ada palanya, gue lupa palanya benda siapa. Benda terkuat di muka bumi kan? Benda terkuat di alam semesta lah. Bukan, benda terkuat di seluruh multiverse itu. Kepalanya Modred. Nanti jadi merchandise itu. Kepala Modred buat buka portal balik ke Isekai. Anjir, lihat tuh, kepalanya Modred bisa buka portal antar dimensi. Sakti sekali Modred. Harus dibudidayakan ini Modred mah. Kita cari tahu garis keturunannya siapa ini. Harus kita lestarikan ini. Kuat ini. Satu kepala Modred tuh sudah bisa buka portal. Bisa ini untuk kemajuan masa depan yang lebih baik ya. Apalagi nih? Apa yang bisa dibahas dari season 2 ini? Ya, kalimat penutup lah buat itu. Season 2 menurutmu gimana season 2 secara keseluruhan? Season 2 1-3 bagus. Bisa gue bilang bagus banget malah. 1-3. Arts John Smith bagus. Nggak bisa banget bagus. Karena ya ada beberapa penjelasan yang kurang bagus lah penjelasannya. Terus di episode 8 ya udahlah ini 0/10 lah. Gak usah dianggap episode 8 ini. Terus kalau Arts Oriana bisa gue bilang mungkin masih cukup bagus. Karena iya masih ada episode 11-nya. Episode 12 bisa gue bilang juga cukup bagus episode 12 ya, karena poinnya dapat cuma serba kurang aja, jadi ya cukup bagus, bukan berarti jelek, cukup bagus. Jadi kalau di total menurut gue mungkin ya 7 sih, 7 jatuh di episode 8 aja sebenarnya, bisa 8. Kalau episode 8 itu ya nggak ada
Ya itu sih kalau dari gua Kage no Jutsu season 2. Kalau gua sih Shadow Garden, Arc Lawless City episode 1-2 tuh biasa aja. Soalnya ekspektasi gua tinggi banget nih waktu awal nonton ya. Gua tuh berharap dari episode 1 udah bagus, ternyata biasa aja. Makanya gua kayak kurang excited gitu waktu awal nonton ya. Masuk episode 2 sudah lebih mendingan. Episode 3 tuh bagus lagi, terutama scene waktu Cheat lawan vampir, yang ratu vampir tuh walaupun cuma laser ya, tapi setidaknya cantik gitu dengan banyaknya koin-koin emas ya. Apalagi kalau dibandingkan 1, 2, 3 tuh bagus. Masuk ke 4 sudah mulai kelihatan kayak 5 busuk sih itu episode tuh. Itu 5 tuh paling banyak pengulangan tuh di 5. Paling gua sadari scene komedi diulang berkali-kali, scene mata codet berkali-kali, scene pedang berkali-kali. Itu banyak banget di episode 5 tuh. Masuk episode 6 mata codet masih di abuse. 7 tuh aduh, kayak getannya jadi badut gitu. Padahal sosok bikin misterius, padahal mah cuma badut numpang lewat. Jadi kalau mau dibilang buat gua Arc John Smith mungkin secara konsep cerita bagus, tapi secara eksekusi anime busuk. Episode 8 jauh lebih busuk lagi. Apa itu Sopo Jarwo kampret tuh. Episode 9 tiba-tiba mulai bagus tuh masuk episode 9. 10 mulai bagus lagi. 11 bagus banget. 12 mengecewakan. Gila-gila Pak. Gue tuh berharap waktu nonton episode 1 gue punya harapan ini bagus nih. Ternyata biasa aja. Episode terakhir pas gue berharap ini kayaknya bagus banget nih. Ternyata gak sebagus itu ternyata. Ya udahlah ya. Kalau ditanya keseluruhan buat gue sih 7 aja mah. Lebih enak nonton Padri Agung sih daripada Shadow Garden season 2. Itu sih ya kalau gue ya untuk Shadow Garden season 2 ya. Kalau dibandingkan sama season 1 gimana? Season 1 sih gue bilang masih lebih mending. Season 1 masih lebih oke sih. Kalau season 1 ya kayak gue bilang tadi, gue di episode 20-nya aja udah ngasih poin 8,5 buat episode 20-nya doang. Kalau 1 sampai 19 itu kan gue ngasih poin 7 tuh. Jadi kalau di total ya mungkin ya 8 kurang dikit lah. Masih di atas season 2-nya. Ya mungkin itu aja lah untuk obrolan kita. Tidak ada roasting kok di sini, kita cuma ngomongin fakta. Terutama fakta tentang Moderate ya. Moderate adalah entitas terkuat di seluruh multiverse ini. Kepalanya doang, kalau yang lain tidak kuat. Aduh, sama fakta soal episode 8 ya, yang adalah episode terbaik di anime Kage no Jutsu Rakusa. Oh, jangan lupakan ini Sopo Jarwo Cyberpunk. Ya itu, gimana pendapat kalian soal Shadow Garden season 2 sejauh ini ya? Apakah kalian ada termasuk orang yang ngasih 10/10 untuk Shadow Garden? Kalau iya coba tulis di bawah. Gue pengen lihat seberapa indah argumen kalian. Tapi kalau ternyata kalian menganggap ini biasa aja, ya udah komen juga di bawah lah, gue pengen tahu. Mungkin itu saja. Thank you semua yang udah nonton sampai titik ini. Kita ketemu lagi kalau misalnya kita sudah nonton movie-nya ya. Gue yakin si Sio bakal nonton sih, karena pasti bakal rilis di Jawa kan. Gue sangat yakin. Guanya ini nih yang belum tentu bakal nonton, karena kali-kali satu gue yakin gak bakal nayangin ini si Shadow Garden. Overlord aja gue gak yakin masuk Indo. Itu sih ya. Tapi ya kita bakal ngobrol lagi, atau mungkin kalau lu udah nonton, gue bakal tanya-tanya lu lah. Gue interview gitu sebagai orang yang udah nonton kan. Kan gue gak nonton nih, gue yang nonton kan. Jadi gue interview. Gimana pendapatnya? Apakah ada Sopo Jawa Cyberpunk atau gimana? Ya, gitu. Boleh. Oke lah ya. Thank you semua yang nonton sampai titik ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya dan bye-bye. Bye-bye.